Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah argumen yang cukup radikal tentang konseling. Sumbernya dari teks Competent to Counsel. Nah, perspektif ini menempatkan Roh Kudus bukan cuma sebagai bagian, tapi sebagai pusat dari semua proses perubahan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya? Pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, perubahan yang benar-benar ngefek dan awet itu datangnya dari mana? Nah, sumber yang kita bahas hari ini menawarkan jawaban yang sangat spesifik dan mungkin buat sebagian orang cukup kontroversial. Dan ini dia jantung dari argumennya. Teks ini bilang kalau konselingnya efektif itu bukan soal teknik atau teori psikologi, tapi murni pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah gagasan fundamental yang jadi dasar dari semua pembahasan kita kali ini. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi gagasan ini. Untuk ngerti kenapa penulisnya bisa mikir kalau konseling itu pekerjaan Roh Kudus, kita perlu lihat dulu gimana sih roh itu sendiri digambarkan dalam sumber ini. Semuanya itu berawal dari nama loh. Dalam teologi Kristen, salah satu sebutan untuk Roh Kudus itu kan paraklit, yang kalau diterjemahin secara harfiah artinya ya penasihat. Jadi menurut penulisnya, perannya sebagai konselor utama itu emang udah melekat dari sananya. Nah, ini nyambungnya ke poin yang penting banget. Kalau konseling harus selaras sama pekerjaan pengudusan roh, tujuannya jadi bukan lagi sekedar bahagia atau bisa beradaptasi, tapi jadi kudus. Perubahan yang dicari itu adalah cerminan dari karakter roh itu sendiri. Ya buah-buah roh seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, disinilah pandangan ini mulai nabrak langsung sama banyak pendekatan modern. Menurut teks ini, setiap metode yang ngandelin otonomi manusia atau gagasan kalau kita bisa berubah pakai kekuatan sendiri dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Itu dilihat sebagai penolakan terhadap perlunya campur tangan ilahi. Nah, dari benturan ide yang fundamental ini, penulisnya langsung ngasih tantangan yang tajam banget buat para konselor, terutama yang ada di lingkungan Kristen. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba kita lihat baris pertama. Sumber perubahan di konseling yang dipimpin roh itu Roh Kudus. Sementara di konseling humanistik, sumbernya otonomi manusia. Terus tujuannya, yang satu ngejar kekudusan, yang satunya lagi aktualisasi diri. Dan dasarnya, yang satu berlandaskan anugerah, yang lain percaya sama kebaikan bawaan manusia. Beda banget kan? Bener-bener fundamental. Dan tantangannya jadi makin tajam lagi lewat pertanyaan retoris ini. Penulisnya tuh seakan-akan nanya, kalau kita beneran percaya Roh Kudus adalah agen perubahan, kenapa kita malah ngirim orang buat minta tolong ke sistem yang bahkan nggak mengakui keberadaannya? Ini pertanyaan yang provokatif banget. Pertanyaan logis selanjutnya kan, kalau memang Roh Kudus yang jadi agen perubahan, terus gimana persisnya dia bekerja? Nah, penulisnya menguraikan beberapa sarana atau alat spesifik yang biasa dia gunakan. Menurut sumber ini, Roh Kudus itu nggak bekerja secara acak, tapi lewat apa yang secara teologis disebut sarana anugerah. Semacam saluran-saluran yang sudah ditetapkan. Seperti yang kita lihat di sini, ini termasuk pelayanan firman atau Alkitab, sakramen, doa, dan persekutuan. Inilah alat-alat utama yang dia pakai untuk membawa perubahan. Dan kutipan dari sumber ini ngejelasin alasannya. Dibilang di sini misalnya, konseling Kristen itu harus selaras dengan karya pengudusan roh. Argumennya sederhana. Dia disebut Roh Kudus karena pekerjaannya adalah membuat orang jadi kudus. Jadi, tujuan konseling ya harus sejalan dong dengan tujuan utamanya. Penting juga buat kita untuk ngerti sifat dari pekerja ini. Menurut penulisnya, Roh Kudus itu bukan sekedar alat pasif yang bisa kita manfaatkan sesuka hati. Ini perbedaan yang sangat krusial. Teks ini menekankan kalau Roh Kudus itu bukan kekuatan impersonal yang bisa dimanipulasi dengan formula yang pas. Dia adalah pribadi ilahi dengan kehendaknya sendiri. Ini kan secara radikal mengubah peran konselor dari seorang teknisi menjadi seorang pelayan yang betul-betul bergantung. Kutipan ini benar-benar nangkap esensi kedaulatannya. Artinya apa? Artinya seorang konselor itu nggak bisa menjamin hasil. Mereka cuma bisa setia menggunakan sarana yang ada, sementara perubahan itu sendiri kapan, di mana, dan gimana terjadinya, sepenuhnya ada di tangan roh. Ini menanamkan kerendahan hati sekaligus keyakinan pada prosesnya. Oke, kita udah bahas siapa yang bekerja dan lewat mana dia bekerja. Terus, apa alat utama yang dia pakai dalam sesi konseling? Jawabannya menurut penulis ini sangat jelas. Dalam kerangka kerja ini, Alkitab itu bukan cuma buku referensi yang isinya kutipan-kutipan inspiratif. Alkitab dipandang sebagai alat utama yang digunakan oleh Roh Kudus sendiri.
Makanya, tugas utama konselor adalah menjadi terampil dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan pada masalah-masalah spesifik dalam kehidupan. Nah, ini klarifikasi penting biar nggak salah paham. Menurut penulisnya, dipimpin oleh roh itu bukanlah pengalaman mistis yang bergantung pada perasaan atau firasat subjektif. Justru sebaliknya, itu berarti secara sadar menundukkan diri pada otoritas dan bimbingan yang objektif dari Alkitab. Dan kutipan ini benar-benar jadi penutup yang kuat. Bagi penulisnya, Alkitab dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan dalam konseling. Mencoba mendapatkan bimbingan Roh Kudus tanpa Alkitab itu sebuah kesia-siaan. Ini adalah pernyataan pamungkas tentang betapa sentralnya Alkitab dalam kerangka kerja ini. Jadi, setelah kita bedah kerangka kerja ini, kita kembali ke pertanyaan utamanya. Kalau kita menerima premis bahwa perubahan sejati itu hanya datang dari Roh Kudus melalui Alkitab, apa dampaknya bagi praktek terapi modern? Di mana titik temunya? Dan di mana titik benturannya? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh perspektif ini untuk kita pikirkan.